kabar Bu Susi? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Gimana kondisi sekolah kita, nyaman-nyaman saja? Alhamdulillah nyaman, tapi ada sedikit di pengungsian itu. Pengungsian yang kurang ya. Bu Susi, sesuai dengan rencana schedule saya hari ini bertemu dengan Bu Susi itu ingin menggali informasi dari Bu Susi kira-kira program apa yang dalam waktu dekat ini, 3 bulan ini akan Bu Susi laksanakan di satuan pendidikan kita di SMP. Nah, itu program apa Bu Susi yang akan Bu Susi lakukan itu dalam waktu 3 bulan ke depan? Untuk 3 bulan ke depan Iya. pertama kali kami di Kemenak meningkatkan Upaya peningkatan kompetensi dan guru gitu ya. kan mungkin kemarin sudah diadakan pelatihan Iya. tapi sudah dan kemarin juga untuk mengoperasikan membuat jadi kami untuk difokuskan ke Nah, jadi kan kemarin sudah melaksanakan IHT Bu ya untuk dalam rangka untuk upaya peningkatan kompetensi guru. Nah, sekarang Ibu tidak jadi lupa juga masih concern terhadap upaya peningkatan kompetensi guru. Nah, peningkatan kompetensi guru lebih fokusnya itu yang khususnya harapkan itu di bidang apa nih? Kalau bisa itu Pak di bidang seperti pertanian Pak, atau di batik. Di vokasinya ya. Jadi karena memang SLB ini apa itu pendidikan vokasi, salah satunya ada mata vokasinya khususnya untuk yang jenjang SMA-nya ya. Jadi Bu Susi ingin untuk peningkatan kompetensi vokasi keterampilannya kepada guru-guru untuk di bidang pertanian, membatik sesuai dengan yang direncanakan di dalam kurikulumnya Bu ya, sudah terencana ya. Nah, kemudian daya dukung yang Bu Susi lihat di sekolah ini potensinya apa Bu? Yang bisa untuk mendukung program pengembangan kompetensi guru khususnya untuk di vokasi baik itu nanti di bidang pertanian maupun bidang membatik. Ya kalau daya dukung itu seperti misalnya dari pendanaan pertama Pak ya, jadi itu sumber SDM-nya. Jadi kita misalnya diinginkan lagi untuk mengikuti pelatihan yang ada lagi. Seperti mereka kan belum begitu paham Pak untuk membatik. Caranya nampaknya banyak itu Pak. Kegiatan kalau memang kita mau mendalami dan membatik. Kalau pertanian memang kebetulan sudah ada guru kami yang memang pertanian. Alhamdulillah dengan adanya Ibu Nurul sama adik kami nanti apa yang sudah direncanakan itu tercapai Pak. Itu harapan saya. Ya, itu harapan dan tadi udah Ibu sampaikan untuk daya dukungnya pertama itu ada sumber dana keuangan. Kemudian ini udah ada potensi juga dari SDM-nya, ada salah satu seorang guru yang itu memang punya background dasar itu pertanian. Mungkin maksud Ibu nanti bisa mengembaskan kepada ibu yang lainnya yang ada di kelas lain. Nah, ini kan daya dukung ini kan bukan dari yang internal, ada eksternal. Nah, maksudnya dana dari masalah keuangan dan keuangan itu apakah itu termasuk daya dukung yang siap itu sudah terencanakan di RKS-nya, dari supportkan di RKS-nya, atau memang benar-benar yang dibutuhkan yang belum ada? Nah, gitu. Kalau yang untuk RKS itu memang sudah dari direncanakan Pak. Kalau seperti yang membatik dan pertanian nanti paling yang belum ada itu mau kami usahakan. Oh itu ya, jadi untuk daya dukung internalnya itu udah support anggaran udah siap ya, gitu ya. Nah kemudian potensi lain itu misalkan untuk pelaksanaan nanti kira-kira di sekolah di mana? Lahannya kah, kesiapan lahannya, kemudian peralatannya untuk pelaksanaan pendidikan pembelajaran vokasi untuk anak-anak itu gimana di sekolah kita ini? Kalau untuk lahan, kalau untuk pertanian insya Allah siap Pak di sana. Tapi untuk membatik ini kami Pak yang masih ada kesulitan karena di membatik itu kan untuk mencegah
itu Pak, karena kami itu kan butuh tempat yang memang bukan kena matahari. Oh, gitu. Sedangkan di parkiran itu Pak kan kalau anak-anak mau dari dari pulang kan dari motor, jadi masih di situ kami. Kemarin itu waktu melaksanakan latih itu Pak, kami di aula itu, jadi aula itu kotor Pak. Kalau kan nanti kegiatan kita mau ini aulanya itu. Jadi untuk ruang praktek itu Bu ya, kira-kira untuk praktek batik terutama ya, jadi dari peningkatan kompetensi guru baik itu pertanian maupun batik tadi, Bu Susi lebih tertekan kepada untuk membatik ya, karena pertanian untuk lahan sudah siap, peralatan juga sudah ada, jadi peningkatan kompetensi nanti fokusnya untuk guru-guru yang membatik. Nah, yang untuk membatik tadi pertama kondisi ruangan yang belum terkondisikan gitu ya, yang saya tangkap seperti itu. Nah, untuk strategi ibu untuk agar tercapai cita-cita ibu atau harapan ibu itu tercapai, strategi ibu yang ibu ambil bagaimana? Kalau untuk strategi itu Pak, paling kami nanti akan menambahkan seperti untuk pembuatan yang itu akan dianggarkan lebih. Kemarin kan mungkin anggarannya agak sedikit, itu anggarannya akan agak besar. Ya, oh gitu. Itu kalau perubahan anggaran, berarti kalau berkaitan dengan anggaran di LKS belum dianggarkan, ada kekurangan di anggaran, itu dari keuangan dari sumber lain gitu ya. Kalau dalam waktu 3 bulan ke depan yang ibu inginkan untuk kegiatan peningkatan kompetensi khususnya guru di Batik, strategi lainnya seandainya anggaran itu belum ada Bu. Kalau untuk masalah belum ada anggaran, kami tetap memakai anggaran yang sama dengan seperti misalnya ada yang kekurangan itu nanti seperti kan ada bos kinerja Pak, mungkin bisa kami adakan untuk 3 bulan. Oh gitu ya, bisa pakai anggaran yang sebenarnya yang lain yang ada dulu ya. Hasil sawit kan ada sedikit-sedikit bisa membantu. Iya. Di situ kami ada. Kalau untuk kedepannya memang udah dibuat. Mungkin juga bisa menciptakan di sini yang tanpa biaya besar untuk fasilitas. Jadi katakan tadi itu liburan gitu ya. Mungkin yang bisa dibuat secara mandiri, mungkin ibu ada ide seperti itu. Kalau untuk ide itu paling kami nanti Pak buat, kalau memang misalnya anggaran yang tidak begitu besar, dibuatkan dari kayu Pak, nanti dengan kayu jadi dibuatkan nanti yang pas di ujung Pak. Jadi memang sebenarnya itu khusus untuk membatik, karena memang itu yang seperti memberikan itu pipa, kalau yang bisa besi itu Pak. Iya, untuk permanen depannya ya, tapi kalau belum ada jadi nanti kami buat kayu dari kayu itu dari bambu ya. Iya, kita bambu dengan tali tiang. Untuk 3 bulan ini karena untuk 3 bulan ini kan dana kan memang sudah besar kan Pak. Jadi bisa kami kalau memang misalnya untuk yang besar. Jadi kami ambil dulu yang ada, misalnya seperti di belakang itu kan masih ada kayu dulu. Nanti kami buat jadi konsep ibu tetap pada posisi untuk meningkatkan kompetensi guru membatik. Nah, tadi strateginya adalah pertama untuk ketersediaan fasilitas untuk jemuran. Untuk jemur itu nanti dianggarkan di anggaran, ditambah penambahan anggaran di atasnya, dan untuk sementara nanti menggunakan anggaran yang ada. Misalnya tidak mencukupi nanti bisa disiasati dengan membuat dengan sudut yang ada dengan kayu maupun dengan bambu yang sifatnya sementara gitu Bu ya. Nah, untuk masalah tadi kan tertangkap ada ruangan Bu, ruangannya masih menggunakan ruangan kelas, kadang nanti mengotori kelas, akhirnya kena pecah-pecah itu ya, warna ya gitu. Nah, ini strategi kalau ruangan gimana menurut Ibu? Itu dampak kami itu sebenarnya kalau untuk uang itu memang susah Pak, apalagi sekarang kan uang itu sudah banyak sekali. Nah, paling yang di aula itu Pak, kan di aula itu sedangkan itu untuk tempat sholat. Jadi memang kendalanya di situ Pak, paling mau pakai pustaka. Pustaka itu kecil Pak, ada itu banyak itu. Jadi belum bisa kami kalau memang misalnya kalau di dalam 3 bulan ini strategi itu kalau pakai itu masalah uang.
Jadi untuk khusus ruangan karena kita tidak bisa ini Bu ya, butuh dukungan dari pemerintah Bu ya. Kalau saya tangkap seperti itu, untuk sementara menanggulanginya Bu Susi itu memanfaatkan atau ruangan yang ada. Salah satu tadi aula mungkin ya bisa dipakai untuk kegiatan membatik, sebagian dipakai untuk kegiatan untuk sholat ya. Seperti itu Bu ya. Jadi strategi yang untuk fasilitas hiburan itu nanti sudah tersedia, kemudian aula sudah tersedia, kemudian untuk yang lainnya mungkin Bu Susi masih ada yang perlu Bu Susi lagi tingkatkan lagi. Masih banyak. Iya, mungkin peralatan-peralatan yang lain gitu. Yang berbatik itu kan kalau yang kan ada kemarin itu Pak pakai kompor, sekarang kan tidak pakai kompor lagi. Itu untuk alat yang itu sudah diberikan yang itu untuk peralatan memang masih kurang. Baru satu diberikan yang listrik. Tapi di satu itu bisa anak itu 4 atau 5 yang mengelilingi satu kompor itu. Jadi dia tidak menggunakan minyak tanah lagi karena bencana sudah sulit untuk carinya Pak. Jadi kami berikan yang listrik. Jadi itu masih sangat kurang sekali Pak. Kalau yang untuk anak batik karena kami lihat di sini Pak anak-anak itu kayaknya suka sama membatik. Apalagi anak B, anak-anak B itu memang kalau ada anak B dia itu mudah menangkap. Seperti menjahit misalnya. Kami belum sebut dia dan sama membatik. Jadi sudah banyak diceritakan ya, mulai dari potensi, kemudian kekurangan segala macam, dan langkah dan strategi kan. Itu mungkin bisa Ibu ramu di dalam satu program ya, dalam satu program rencana aksi lah kira-kira seperti itu ya, rencana aksi tadi. Kemudian untuk mencapai goal itu biar segera itu Bu Susi pelaksanaannya mulainya kapan? Kalau yang untuk di 3 bulan ini Pak, kalau yang membatik ini kan sudah mulai nih. Nah nanti untuk selanjutnya tetap kami jalankan Pak, walaupun jadi sekarang kan bukan kelima lagi. Kalau sudah nanti tetap kami fokuskan ke membatik. Yang masalah peralatan tadi pokoknya itu tinggal kita nama-namakan. Kalau yang lainnya sudah, memang alat-alat batik itu agak mahal. Kemarin sudah dimulai ya. Sudah hasilnya sudah ada Pak. Dari yang pertama itu memang gagal lah istilahnya karena dia itu harus misalnya sehari Pak. Langsung kita misalnya nulis, langsung kita menggambar, kemudian langsung kita siram sama apa namanya itu ada istilah apa yang keluar obat cat lilin. Nah itu nanti disemprotkan itu. Kalau memang tidak selesai sehari, hasilnya tidak maksimal. Nah kalau memang itu selesai sehari, maka dia maksimal sudah nampak perubahannya Pak. Waktu kami melaksanakan pertama itu sudah terlihat. Mungkin ini juga sebagai bentuk refleksi Bu ya, karena sudah dilaksanakan ya sebagian ya. Cuma sebagian kan belum tadi ya. Jadi yang fokus rencana tadi adalah untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru khususnya di bidang vokasi membatik. Itu sudah dilaksanakan. Cuma itu untuk peningkatannya ya, lanjutannya adalah tadi untuk strategi dari Ibu sampaikan. Nah, yang untuk lanjutannya ini kapan itu dieksekusi sama Ibu? Ya lanjutannya kan mulai dari tadi membuat tempat jemuran, kemudian menyiapkan ruangan gitu kan? Ya paling di bulan 10 atau bulan 11 itu kan tetap bulan 11 ini ya. Ya, oh gitu ya. Ya, karena bahannya sudah alatnya sudah siap, kami melanjutkan ke selanjutnya. Ya, untuk narasumbernya jadi BK ya, pembahasan ya. Ya, karena BK yang sudah kami kasih pelatihan sampai sekarang, mereka berdua ada yang membimbing anak-anak kita. Oh gitu ya. Jadi itu sudah clear, Ibu rencana aksinya sudah Ibu rencanakan mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, selanjutnya Bu, kalau ini sudah terlaksana, ini merupakan bentuk rencana Ibu 3 bulan atau mulai 3 bulan ke depan. Nah, kapan bisa kita lihat kembali Bu untuk direfleksi kegiatan itu kita bisa melakukan
siapa Pak Joko, jawaban kami misalnya bulan 11 nanti paling saya WA semua. Oh gitu ya. Ya, yang jelas nanti setelah pelaksanaan itu udah selesai pelaksanaan, nah itu nanti kita lanjutkan percakapan lagi ya Bu ya. Nah untuk kali ini mungkin dari akhir percakapan ya Bu, kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil dari percakapan kita hari ini? Kesimpulannya memang harus mengoptimalkan SPBU dan pendanaan. Memang sudah semua kedua itu insya Allah semuanya akan berjalan. Kedua-duanya sudah terpenuhi. Ya, baik Ibu, ini sudah di akhir. Semoga apa yang Ibu harapkan, apa Ibu cita-citakan dalam rangka untuk peningkatan dan pengembangan potensi atau vokasi dari bidang UKT, Bapak Ibu guru dan masuk ke anak-anak itu dapat tercapai dengan baik. Saya selaku pengawas pendamping, saya sangat support itu apapun nanti yang dihasilkan nanti bisa kita diskusikan bersama lagi. Jadi terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu programkan untuk 3 bulan ke depan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih Pak, sama-sama atas masukan ataupun saran.